Tema sore hari ini adalah persembahan hidup. Kalau Jumat lalu persembahan darah, saat ini saya akan menjelaskan tentang persembahan hidup. Persembahan darah itu harafiah, persembahan hidup itu dirohanikan. Ya, persembahan hidup itu dirohanikan. Baik. Saya percaya Bapak Ibu, karakter yang sempurna itu perlu diperjuangkan. Kalau mau hidup baik-baik saja, gitu ya harus diperjuangkan. Maksud saya, bukan sekedar karakter, tetapi keberadaan. Karakter baik harus diperjuangkan untuk mendapatkan hidup yang baik. Ya, itu harus perjuangan. Hidup yang baik di sini bukan masalah jasmani ya Bapak Ibu. Tetapi tidak secara langsung karakter yang baik pasti berdampak hidup yang baik. Secara jasmani juga. Tetapi fakta membuktikan orang sulit mengubah dirinya. Sudah diusahakan, tetapi ternyata tetap dalam kondisi tidak baik. Kenapa? Bahkan sudah berusaha, tetapi tetap perubahan tidak signifikan. Bapak Ibu, ini berarti perlu keseriusan dan totalitas untuk menjadi baik. Tidak sekedar usaha, tetapi harus berjuang. Lukas 13 ayat 24, silakan dibacakan. Lukas 13 ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya, ini sebuah gambaran untuk mencapai kesempurnaan itu sulit. Ini gambaran untuk masuk kerajaan sorga itu sulit. Seseorang yang masuk dalam kerajaan sorga pasti harus orang yang sempurna. Pak, berarti keselamatan karena perbuatan baik. Bukan keselamatan karena perbuatan baik. Tapi keselamatan itu sendiri adalah kesempurnaan. Kesempurnaan karakter. Bukan sekedar perbuatan. Ya. Masalahnya banyak yang sok tahu dan suka menghakimi. Seolah-olah orang tidak mau berubah. Banyak memang orang tidak mau berubah, tetapi tidak semua orang tidak mau berubah. Yang saya permasalahkan, banyak orang sok tahu. Menghakimi sesamanya seolah-olah dia tidak mau berubah. Padahal dia berjuang. Ada yang begitu kan? Kalau yang memang tidak mau berubah, ya sudah nggak mungkin berubah, nggak usah dipermasalahkan. Tetapi orang mau berubah saja kadang-kadang belum bisa. Ada orang rajin, kaya, gitu ya, sukses, meremehkan si miskin, meremehkan si malas, si cerdas meremehkan si bodoh, si sabar merendahkan si pemarah. Memang ada sekali lagi Bapak Ibu ya, orang-orang tidak mau berubah. Malas ya malas saja, bodoh ya bodoh aja, tidak mau berubah. Pemarah ya marah aja terus, tidak mau berubah. Tetapi kan tidak semua seperti itu. Seolah-olah seseorang ingin jadi malas, bodoh, dan miskin. Ada orang-orang yang mau berubah jadi baik karena dia tahu kebenaran, tetapi sulit berubah. Betul. Ada yang seperti itu.
Sekali lagi, kalau yang memang tidak mau berubah, sudah jangan diharap berubah, tidak mungkin berubah. Tetapi ini ada yang kepingin berubah, tetapi tidak berubah. Kenapa? Nah, kenapa? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, kalau tidak mengerti ini, orang tidak akan pernah memaklumi orang lain dan bersabar terhadap orang lain. Bapak Ibu, fakta adanya paket hidup atau takdir itu jelas. Bahasa agama ya. Wah, Pak David sekarang percaya takdir. Loh, bukan saya tidak percaya. Tetapi saya tidak memaknainya secara fatal, secara mutlak. Takdir itu memang ada. Saya lahir di gini ya, kita lahir di keluarga apa? Anaknya siapa? Jadi warga negara mana? Itu kan takdir. Betul enggak? Mati kapan? Itu kan juga takdir. Termasuk ada orang-orang yang ditakdirkan meskipun kerja keras, meskipun rajin, tidak kaya-kaya. Ada. Kelihatannya di kotak, rezekinya ditakar, ada kayak gitu. Tetapi sekali lagi ini tidak mutlak. Ya, ini akan kita belajar supaya kita jangan memutlakkan. Gitu ya. Tidak bisa juga orang ngomong, oh miskin yo miskin aja sampai kapanpun tetap miskin. Tidak bisa seperti itu. Tetapi juga tidak bisa orang ngomong, kamu harus rajin kalau mau sukses, kamu harus kaya mau sukses. Kamu harus rajin kalau mau sukses, kamu harus rajin, harus kerja keras kalau mau kaya. Itu pun tidak mutlak. Dari 100 orang yang rajin, yang sukses siapa? Semua? Kalau semua berarti memang rajin pangkal kaya, rajin pangkal sukses. Kalau semua. Tetapi kenyataannya dari 100 orang rajin, tidak semuanya sukses kan? Tidak semuanya kaya kan? Berarti ada yang namanya takdir itu. Takdir ini seperti apa? Ayo kita belajar. Ya, sekali lagi ini perlu dipahami, ini perlu dihayati. Ya. Saya ngomong kaya begini bukan kita mau jadi kaya seperti apa. Ini berlaku ya, ini berlaku dalam segala hal, gitu ya, dalam segala hal. Fakta adanya paket hidup atau takdir itu jelas. Memang tidak mutlak, tetapi ada. Meski bukan hal mudah untuk diubah. Di dalam gen kita ada cetak biru diri kita. Itu bahasa ilmiah. Kalau ada paket hidup atau takdir itu bahasa agama. Ya. Kalau di dalam gen kita ada cetak biru diri kita, itu bahasa ilmiah. Ya, tetapi itu sama saja. Dalam sebuah buku berjudul Rahasia DNA, ya, dikatakan bahwa gen merupakan cetak biru kehidupan yang tertulis di DNA. Di dalam DNA itu ada gen. Itulah kita. Kita hidup tidak akan lepas dari itu. Sudah tercatat suratan seseorang di dalam gen itu. Tetapi bukan berarti gen semata-mata diam sebagai sebuah gambar. Melainkan dari sanalah dihasilkan berbagai informasi bagaimana atau perintahnya apa tanpa henti yang diperlukan untuk konstruksi. Ada DNA, ya, di dalamnya ada gen. Gen ini mencatat kehidupan seseorang akan jadi seperti apa. Ya, akan jadi seperti apa. Tetapi ini bukan
mati atau pasif. Ya. Di dalam gen kita ada yang mati, ada yang pasif. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang aktif, ada yang pasif maksudnya. Gitu ya. Jadi eksistensi gen bersifat aktif, bukan takdir mati. Ada sebuah mekanisme yang pelik, yang rumit, di mana seolah-olah gen itu sendiri memiliki keinginan untuk berubah. Ada teknik, bagaimanapun juga sulit untuk dipahami kalau semua itu berbentuk kebetulan. Jadi Anda jadi seperti apa Anda sekarang, ini bukan kebetulan. Sudah ada yang rancang di dalam gen kita. Saya tidak bisa jadi seperti Pak Handoko. Saya tidak bisa jadi seperti Pak Ade. Tidak bisa. Sepinter-pinternya saya belajar musik gitu ya. Belum tentu saya secerdas Ade atau Cilili dalam hal main musik. Karena ada gen. Jadi Bapak Ibu, seharusnya kita tidak menghina orang lain. Karena orang lain ya, meskipun usaha, tapi kalau gennya tidak tercetak seperti yang kita pikir, dia tidak akan menjadi seperti yang kita pikir. Semaksimal usahanya, ya bisalah. Jadi gini, saya bukan orang musik, gen saya tidak mencatat saya ahli musik, gitu ya. Seberjuang-berjuangnya saya belajar musik, tidak bisa menyamai orang yang memang gennya sudah dibuat, yang sudah dicatat sebagai ahli musik. Begitu Bapak Ibu. Jelas ada rancangan Tuhan. Siapa Pak yang mencatat gen-gen itu di DNA? Ya Tuhan lah, siapa lagi? Ada kalimat, ada ayat di Mazmur, Engkau merancang aku di dalam, tadi sudah nyanyikan ya, Engkau merancang aku di dalam kandungan ibuku. Itu kerjaan siapa? Ya Tuhan. Maksud saya ngomong gini apa? Di tiap diri Anda masing-masing, kita ini sudah punya paket hidup yang harus diselesaikan. Yang harus dijalani, diselesaikan dengan baik, itu maksudnya. Jangan iri sama paket hidup orang lain, nggak bisa. Catatan-catatan gen dalam DNA, ini termasuk kematian Bapak Ibu. Anda sudah tercatat di dalam DNA Anda, di dalam gen Anda, mati kapan, mati seperti apa, itu ada. Nggak perlu tahu ya. Malah merinding kalau tahu. Kematian yang merupakan lawan dari kehidupan, sebenarnya sejak awal sudah terprogram di dalam gen sebagai pasangan, hidup mati gitu. Ada, ya. Inilah yang disebut fenomena apoptosis. Apoptosis artinya bunuh diri sel, di mana pada gen yang terprogram bukan hanya informasi untuk menghasilkan sel terus-menerus, tetapi juga ada informasi untuk mendesak sel ke kematian. Jadi ada namanya gini, di dalam gen kita tercatat, ya di dalam gen kita tercatat kehidupan dan kematian. Jika memang belum waktunya mati, sel itu terus berkembang. Tapi pada saat kita sudah mati, catatan kita mati, sel itu terprogram untuk tidak berkembang lagi. Halo? Paham ya? Masalahnya, siapa yang mau mendapat bagian paket hidup miskin, menderita, dan dikasihani, akibat gen malas, bodoh, minder, itu kan gen juga.
Kebanyakan orang mau paket hidup kaya, sukses, dan senang sendiri. Itu akibat gen rajin, pinter, licik, egois. Ngerti tidak maksudnya? Seseorang jadi miskin, menderita gitu ya, itu kan karena malas, bodoh, minder. Itu ada dalam genetiknya. Begitu juga dengan orang yang bisa kaya, bisa sukses, senang-senang. Itu kan ada gen rajin, gen pinter, ada liciknya, gitu ya. Dan ada egoisnya. Karena orang kalau tidak egois tidak bisa kaya raya. Kalau orang egois baru bisa kaya raya. Dapat duit ditabung, dapat duit tabung, dapat duit tabung, tidak pernah disalurkan. Egois kan? Kalau tiap dapat berkat dibagi, kasihan si miskin. Kalau dapat berkat dibagikan ke adiknya, ke kakaknya, ke orang tuanya. Kapan bisa kaya? Ada gen itu. Saya ngomong begini maksudnya apa? Sesungguhnya miskin dan kaya, sukses gagal, bukan tujuan Allah menciptakan kita. Itu bukan tujuan hidup, tetapi itu semua ada. Saya katakan, semua itu paket hidup kita yang harus kita perbaiki. Kalau Anda terlahir dengan gen malas, gen bodoh, berubahlah supaya Anda bisa pinter bagaimana caranya. Supaya bisa tidak malas, supaya bisa rajin, gimana caranya. Itu paket hidup kita yang harus kita selesaikan. Sekali lagi, ini kan bukan gen mati. Ini bukan kemutlakan, gen itu diberikan sebagai paket hidup kita yang untuk disempurnakan. Halo, paham enggak ini? Seseorang yang terlahir rajin, pinter, kaya raya gitu ya, egois, pelit gitu ya. Tujuannya sendiri bukan menciptakan manusia kaya raya. Tuhan nggak pernah menciptakan manusia untuk itu. Tetapi kondisi itu diberikan supaya dia tahu fungsinya dia hidup itu apa. Berjuang memperbaiki diri, mematikan sel egoisnya, mematikan sel pelitnya. Halo? Saya ngomong gini, saya mau yang mau saya sampaikan ini. Paket hidup masing-masing orang itu nyata. Itu bukan slogan. Anda sudah dikasih paket hidup sama Tuhan. Sadari itu dan berubahlah. Tujuan yang Bapak ingin adalah anak-anaknya sempurna. Menjadi segambar dan serupa dirinya. Kondisi setiap orang dengan paket hidup yang berbeda ini, karena Allah ingin setiap orang memilih berubah. Allah menciptakan kita beda-beda, itu berarti paket hidup masing-masing orang berbeda. Kenapa kita semua berbeda? Karena Allah kepingin masing-masing kita memilih untuk berubah. Gitu loh. Memaksimalkan yang positif, meminimalkan yang negatif. Jadi masing-masing punya PR sendiri. Nggak usah mikirin orang dalam arti, loh orang itu malas. Kamu ngomong begitu, kamu nggak sadar dirimu pelit. Dia punya gen malas, kamu punya gen pelit. Nggak usah ngurusin gennya orang, ngurusilah dirimu yang pelit. Enggak mistis Bapak Ibu, tumpangi tangan berubah, enggak bisa. Dua kondisi ini adalah sarana proses pembentukan yang seharusnya saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Ini idealnya memang saling melengkapi dan seharusnya begitu. Setidaknya si kaya belajar tidak egois. Berbagi materi. Sedangkan si miskin belajar untuk mengeksplor kemampuannya. Ya.
Jadi jika kita mengerti kehendak Allah untuk kita sempurna, kita tidak akan menjadi pengusaha atau karyawan dengan prinsip sekedar untung rugi. Ada kesempatan berproses menjadi lebih baik. Bapak Ibu selama ini pengusaha kalau bekerja, membuat sebuah usaha, dasarnya cuma untung rugi. Dia sebagai pengusaha, bos, dia punya karyawan, yang penting tak gaji, aku bekerja untung banyak, cukup. Enggak untuk itu. Kalau antara bos dan karyawan punya pemahaman yang sama, maka perusahaan ini adalah sarana pembentukan masing-masing pribadi, bukan sekedar cari untung rugi. Bagaimana seorang bos menjadi bos yang memperhatikan karyawannya, punya empati kepada karyawannya. Untung sedikit gak apa-apa, yang penting karyawanku layak hidup. Di sini dia memilih merubah nuraninya daripada sekedar cari untung. Begitu juga dengan karyawan, bosku sudah baik, aku jangan perhitungan lah. Jam 8 masuk, jam 4 pulang, aku tak lembur, kerjaan belum selesai, aku harus mikirin karena bosku juga mikirin aku. Di situ dia memaksimalkan, di situ dia menekan rasa malasnya, di situ dia berusaha merubah gen malas. Kenyataannya begitu Bapak Ibu. Kalau nuruti malas, enggak berubah. Kalau terlalu perhitungan, enggak berubah. Makanya jadilah karyawan yang maksimal. Jangan perhitungan. Karena di mana kamu ditempatkan sebetulnya itu proses buat pembentukan karakter yang lebih baik. Gak cocok dikit demo, gak cocok dikit demo. Itu karakter tidak akan berubah. Gak cocok, ya kita berusaha memahami kenapa bos seperti itu. Nah, cara-cara seperti itu loh, itu bisa mengubah gen yang jelek menjadi semakin baik. Ada kesempatan berproses dalam setiap perusahaan, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap situasi kondisi di mana kita hidup. Itulah kesempatan berproses menjadi lebih baik. Maksimalkan. Jangan santai. Aku ini ya begini. Gelem trimawan, gak gelem ya wis. Anda tidak akan berubah dengan konsep seperti itu. Ada kedewasaan atau kesempurnaan yang harus diperjuangkan. Ada kedewasaan dan kesempurnaan yang harus diperjuangkan. Ini contoh ya. Dulu saya itu kan kerja di bidang keuangan, di sebuah perusahaan keuangan. Dalam setiap kontrak simpan pinjam, ada kesempatan untung besar sesuai dengan kontrak, ya sesuai dengan kontrak kreditnya. Tetapi situasi kan tidak selalu baik-baik saja. Ada masalah-masalah pada saat nasabah tidak bisa lancar membayar pinjamannya. Sedangkan di kontrak yang namanya bunga itu sudah tercatat. Kredit ya, kan ada bunganya, ada dendanya, itu juga sudah tercatat, betul enggak? Nasabah bermasalah, tidak membayar sesuai dengan skedul, jadwal, kena denda. Di situ ada kesempatan loh. Ya, di situ ada kesempatan. Bagaimanapun sesuai kontrak, namanya perusahaan tidak akan rugi kan? Nah, di situ ada kesempatan
tetap ngambil untung sesuai dengan kontrak, atau kita punya nurani terhadap si nasabah yang punya masalah tidak bisa bayar sesuai schedule. Paham maksudnya ya? Kalau saya tujuannya cuma cari kekayaan, maka saya mengharuskan nasabah sesuai bunga kredit, sesuai juga dendanya. Cuek, tutup mata, tarik kalau tidak bisa, lelang jaminannya. Tidak ada kalahnya Bapak Ibu. Tetapi apakah untuk itu kita hidup? Sekali lagi saya katakan, kita hidup, kita bekerja, kita berkeluarga bukan untuk cari untung rugi. Ada tujuan yang lebih mulia, mengubah nurani kita. Di tempat kerja saya yang punya gambaran seperti yang saya ceritakan tadi, di sini pilihan buat saya. Kalau saya maksimalkan, saya dapat untung besar, kantor tidak rugi, gitu ya. Tetapi saya tutup mata dengan kesusahan nasabah. Bos senang, akhir tahun saya juga senang, bonusnya besar. Tetapi nurani kita macet, tidak berkembang. Pilih mana? Untung besar atau memaksimalkan nurani? Kalau kita memaksimalkan nurani, ya kita mau tahu. Bukan berarti dibodohin, ya kita harus cek. Benar enggak nasabah ini punya masalah? Benar enggak memang dalam kondisi sulit? Sesulit apakah kita kasih potongan denda? Bahkan kalau perlu kita hapuskan dendanya. Ini membentuk karakter baik kita, ini membentuk nurani kita. Nah kita mau apa? Pilihan hidup kita ini mau yang mana? Mau sekedar cuan cari untung atau mau benar-benar berubah, memaksimalkan nurani? Wah nek ngono Pak gak cocok jadi pengusaha. Ya mungkin ya. Ya mungkin, karena memang kalau pengusaha sukses itu kan harus kejem. Enggak bisa Pak, kontraknya segini, denda segini. Kalau enggak, ya jabel, tarik. Seperti itu kan. Kita harus memilih. Kita punya wewenang Bapak Ibu untuk itu. Kita mau mengarahkan yang mana hidup ini? Bapak Ibu, DNA adalah penamaan ilmiah, ya. Genetik adalah nama yang diberikan untuk peran dan fungsinya. Kalau DNA itu diibaratkan kamus ya, kamus. Anda tahu kamus? Buku tebal yang isinya tulisan-tulisan definisi-definisi itu loh. Kalau DNA diibaratkan kamus, maka yang disebut gen bisa dikatakan kalimat-kalimat yang tertulis dalam kamus itu. Paham ya? Buku itu DNA-nya, tulisan di dalamnya itu gen. Gen atau kalimat-kalimat yang tertulis ini bisa dianggap takdir. Namun bukan takdir mati yang tidak bisa dirubah. Gen bukan merupakan faktor penentu di mana bawaan lahir tidak bisa diubah, melainkan faktor kemungkinan untuk memperluas kemampuan dari cara hidup yang sifatnya perolehan. Hidup kita ini perolehan. Kita lahir, David lahir, sudah punya bawaan gen. Gen inilah yang perlu diperluas kemampuannya. Yang jelek diminimalkan. Halo, paham ya? Beberapa cara mengubah gen. Yang baik dimaksimalkan, dibesarkan, yang jelek diminimalis, dikecilkan. Itu gimana caranya? Yang pertama, mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Bukan positive thinking ya, ini beda.
Bukan dalam arti menipu diri sendiri, tidak seperti itu. Ya. Mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Yang selalu gini, misalnya nih, yang selalu merasa tidak bisa. Wah, aku enggak bisa, belum dicoba enggak bisa dulu. Ini loh maksudnya. Belum dicoba jangan berpikir tidak bisa dulu. Coba dulu, perkara enggak bisa ya sudah, kan gitu. Oke. Yang kedua, mengubah pola hidup. Gen akan berubah dengan kita mengubah pola hidup. Pola makan, pola kegiatan, komunitas dan lingkungan habitat itu pengaruh. Kita kumpul di lingkungan pemabuk, gen mabuk kita ini akan berkembang. Kita kumpul di komunitas yang suka sepedaan misalnya ya. Ya gen kita maksimal di sepeda nanti. Kan itu terlatih tiap hari kan. Ini contoh. Ya, contoh. Pola hidupnya mager, malas gerak. Ya kemalasan ini akan berkembang. Kemalasannya akan semakin kuat. Jadi mengubah pola hidup, mengubah pola pikir, itu menentukan gen. Lalu kemudian yang mengubah atau menghidupkan gen, yaitu mendahulukan sesama. Orang pada dasarnya suka egois, mendahulukan kepentingan sendiri. Dengan kita berusaha mendahulukan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain, maka gen egois itu cepat atau lambat akan berubah. Jadi mau jadi seperti apa kita, tergantung kebiasaan kita. Merubah rutinitas yang buruk ke rutinitas yang baik. Kalau gen malas saya pelihara, saya mati umur 60 misalnya. Begitu gen malas saya rubah, saya mulai berusaha, olahraga. Begitu saya mulai berubah, pola makan saya lebih sehat. Gen kematian saya juga berubah, mundur. Mundur Bapak Ibu. Tetap mati, tapi dorongan sel untuk tidak berkembang, ini bisa ditunda. Karena apa? Sel-selnya sehat. Halo? Dengan kata lain Bapak Ibu, pertobatan bukan sekedar saran agama. Halo, metanoia itu bukan sekedar saran agama. Bertobat kamu itu bukan masalah agama. Bertobat itu masalah kebutuhan dan tujuan manusia yang sesungguhnya. Itu sebabnya firman disebut logos. Logos itu lawannya mitos. Kalau kamu kepingin sehat, kepingin panjang umur, ya berubahlah pola hidupmu. Mulailah olahraga, mulailah makan sehat. Itu logis, logos. Kalau kamu minta doa, puasa, minta umur panjang, itu mitos. Halo, paham ya? Pak, itu Raja Israel bisa Pak. Itu satu di antara jutaan, bahkan di antara miliaran. Ya. Yang dikasih perpanjangan umur 15 tahun itu loh. Ada kan? Ada memang, tapi itu satu dari antara miliaran orang. Itu pun hasilnya tidak baik, tanpa perubahan pikiran, hasilnya raja itu diperpanjang, Israel jatuh. Bapak Ibu, pertobatan itu bukan urusan agama. Itu urusan manusia, beragama atau tidak.
Agama ini kan cuma caranya manusia menemukan itu. Gen positif kita maksimalkan, gen negatif kita ubah. Dengan cara mengubah pola pikir dan pola hidup, atau metamorfose, itu dulu kita rubah. Mau enggak? Males. Enak mager. Enak di kamar. Enak kongkong di pos kamling. Enggak akan berubah. Hidup manusia sesungguhnya pergumulan antara cetak biru atau takdir yang sudah ada dalam gen kita dan firman Allah yang kita serap atau kita pahami. Ngerti tidak maksudnya? Hidup manusia, hidup kita ini loh, sebetulnya pergumulan antara apa yang Tuhan tulis dalam gen kita dan firman Tuhan yang masuk, mau ndak ini kita kolaborasikan untuk menjadi kita lebih baik. Hidup manusia tuh itu sebetulnya, paket hidup itu sebetulnya. Makanya setiap orang tuh harus menyadari paket hidupnya apa. Setiap orang itu harus menyadari bawaan gennya itu apa. Karena gen itu ada. Fakta, setiap orang pasti punya gen, itu bawaan orang tua secara ilmiah, tapi itu rancangan Allah. Gitu ya. Karena setiap gen anak adalah bawaan orang tua, itu tidak bisa di standar. Oh 50-50 Allah suami 10 orang tua laki, suami papa 50%, mama 50%. Belum tentu seperti itu. Bisa 75-25, bisa 15, yang satunya 85, bisa. Jadi apa manusia yang baru itu unik. Ini loh paket hidup masing-masing yang harus kita sadari dan kita ubah menjadi seperti Kristus. Halo, amin. Bisa dipahami enggak sampai sini? Nah, perjuangan mengubah garis takdir atau gen yang ada dalam yang kita bawa dalam kelahiran itu loh. Itu loh yang harus kita perjuangkan untuk kita ubah menjadi seperti Kristus. Itu loh paket hidup. Kalau kita tahu tujuannya itu yang disebut persembahan hidup. Kalau kita punya tujuan sendiri, kita sedang tidak mempersembahkan hidup. Orang-orang yang enggak tahu, orang-orang yang tidak mau tahu dirinya itu seperti apa dan tidak mau merubah, enggak mau sadar, itu tidak sedang mempersembahkan hidup. Hidup manusia sesungguhnya pergumulan antara cetak biru atau takdir yang sudah ada dalam gen dan firman atau hikmat yang kita serap atau kita pahami. Makanya kebenaran firman itu harus benar supaya bisa mengubah pola pikir, supaya bisa mengubah hidup. Kalau tidak bisa. Kalau ke gereja datang khotbahnya cuma perpuluhan, Anda tidak mungkin berubah. Tidak mungkin. Yang berubah pendetanya tambah kaya. Kan gitu. Aminnya banter. Ya tapi itu tidak semua pendeta ya, karena tidak semua pendeta kas dipegang pendeta, kan gitu ya. Tapi memang banyak pendeta memperkaya diri dengan perpuluhan. Harus diakui itu. Ya. Bapak Ibu, Yesus secara daging sama seperti manusia. Ibrani 2 ayat 17, saya dibaca yuk. Biasanya membaca ayat banyak-banyak, sekarang kok minim itu kan enggak pas ya. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, Yesus dalam segala hal disamakan dengan manusia. Sama. Punya gen juga. Punya daging. Ya. Cuman
Yesus mengenal dirinya. Dia tahu paket hidupnya. Dia tahu panggilannya. Bukan sekedar gen, dia tahu panggilannya. Yesus tahu harus memberitakan Injil keliling. Yesus tahu dia harus mati bagi pendamaian. Iya kan? Kita baca yuk. Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ya, Yesus tahu dia harus keliling kota mengabarkan kerajaan sorga. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tahu dia harus mati, dibunuh, bukan sekedar mati, dia tahu harus mati, dibunuh. Dan Yesus menyatakan ini berulang kali, Matius 16 ayat 21 tadi, terus Matius 20 ayat 28, dan banyak ayat-ayat lain. Bapak Ibu, sekali lagi, Yesus itu manusia 100%, rohnya roh anak Allah, yang kenosis. Tapi dia manusia 100%. Berarti dia punya daya tarik daging. Secara daging, Yesus pasti ingin lari dari takdir itu. Pernah enggak terpikir Yesus, aduh males aku, ngotbahi orang Yahudi, Saduki, Farisi, orang-orang yang keras kepala dan tegar tengkuk itu, malas enggak kira-kira? Ada rasa malas enggak? Atau sukacita ketemu orang-orang yang keras-keras kayak gitu tuh? Jujur ya, kalau saya suruh ngotbahin orang yang tidak mau mendengar, tidak mau belajar, itu sudah males duluan. Ingin lari rasanya. Tapi karena dia tahu panggilannya, dia tetap memberitakan. Dia tahu panggilannya, dia tetap memberitakan. Yesus tahu dia harus mati, dibunuh oleh tua-tua Yahudi. Emang enggak gentar? Dia gentar Bapak Ibu. Kalau bisa kan, gah. Betul enggak? Kenapa paketku berat banget? Kan gitu manusia Yesus berpikir. Apa dia berpikir, mati disalib, asik, asik gitu? Kalau bisa dia lari. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Betul? Ada gen gentar juga kan dalam dirinya. Tapi Yesus tidak pelihara gen gentar ini. Dia belajar mengalahkan rasa takut. Dia belajar mengalahkan rasa malas. Itulah perjuangan. Yesus memilih dan memutuskan menyelesaikan takdirnya. Dia memilih dan memutuskan menyelesaikan paket hidupnya dengan sempurna. Persembahan hidup sesungguhnya sama saja dengan persembahan nyawa yang telah Yesus lakukan. Meskipun kita belum tentu punya paket yang sama berat. Belum tentu, kan punya panggilan masing-masing dan sudah tercatat dalam gen itu. Betul enggak? Tetapi masalahnya sampai sejauh apa kita tahu panggilan kita? Sudah sejauh apa kita sadar gen kita ini gen apa? Kalau kita enggak sadar, kita enggak bisa memperbaiki diri loh. Kalau saya enggak tahu saya sakit COVID, kira-kira bisa beli obatnya COVID enggak? Enggak bisa kan?
Kalau kita nggak tahu kita sakit apa, kita bisa beli obat. Paling-paling istirahatnya, tidur. Itu toh. Beli obat, ngawur, kan enggak pas. Untuk menentukan sebuah obat, kita perlu tahu sakitnya apa. Bahkan kalau perlu tidak hanya ke dokter, tapi ke lab. Betul enggak? Kalau tidak ada hasil, kita sakitnya apa, bisa enggak kita berubah? Enggak bisa. Sama kita Bu, Bapak. Kalau kita tidak mau duduk diam merenungkan sakit kita itu di mana dan apa, kita tidak bisa memperbaiki diri. Itulah pentingnya jam-jam doa. Doa itu bukan cuma minta-minta duit. Doa itu minta penyakit kita sembuh. Doa itu berusaha menyadari sakitnya kita itu apa, di mana, seberapa parah. Dan harus berubah dengan cara apa Tuhan, itu loh meditasi, itu loh jam-jam doa. Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda tidak bisa berubah. Meskipun Anda 1 jam, 2 jam berdoa, Anda tidak ada gunanya berdoa. Halo? Pak mengekspresikan diri cinta Tuhan, silahkan tidak salah, tetapi emangnya Tuhan butuh itu? Tuhan butuh perubahan Anda. Tuhan butuh rencananya menciptakan manusia segambar dan serupa itu jadi. Itu loh persembahan hidup. Bukan cuma persembahan abab. Saya ngomong begini bukan anti nyanyi, anti menyembah ya. Silahkan, tidak dilarang. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Ekspresikan boleh, tapi perubahan itu tujuan. Masalahnya manusia tidak suka mempersembahkan hidupnya. Tidak suka berjuang menyelesaikan paket hidupnya. Tidak suka berjuang menyelesaikan takdirnya. Manusia cenderung membuang cawan penderitaannya. Amin enggak? Enggak usah dijawab, saya sudah tahu. Karena saya juga begitu. Iya kan, jujur aja. Kalau saya mau benar, saya harus jujur. Orang tidak berani jujur, aku ini begini ya, tidak akan pernah bisa berubah. Banyak orang yang dapat paket hidup kaya raya, tapi melupakan berbagi. Padahal dia diberi kaya tujuannya supaya dia menghancurkan rasa pelit, menghancurkan egoisnya. Orang hidup dalam posisi miskin, tapi sombong. Itu lebih parah lagi. Udah miskin sombong, apa yang mau disombongin? Kalau dia nggak sadar, miskin sombong, dia nggak bisa berubah. Nggak ada orang yang mau bergaul dengan dia, udah miskin sombong, keras kepala lagi. Mana orang itu bisa berubah? Tapi kalau orang tahu, oh iya aku ini begini, enggak sepantasnya aku begini, harusnya ini orang bisa berubah. Yesus fokus pada paket hidupnya yang Allah tetapkan. Anda fokus dengan paket hidup Anda, atau Anda fokus dengan paket hidup orang lain? Kebanyakan manusia masih fokus melihat orang lain. Kalau Anda fokus dengan hidup Anda sendiri, saya yakin Anda bisa berubah. Nggak usah celometan ngurusin orang, ngerasani, gibah, atau apapun. Pikirlah, diri Anda masih punya penyakit. Diriku masih punya penyakit. Saat seseorang bisa menolong tapi tidak memutuskan menolong, dia sedang tidak menggerakkan gennya. Dia sedang tidak merubah gennya. Bapak Ibu, menjadi tua itu takdir, itu sudah pasti. Tetapi menjadi dewasa sempurna itu pilihan. Anda mau menua dengan lebih bijak, atau Anda mau menua tapi tetap kekanak-kanakan. Itu kan pilihan.
Hidup itu perjuangan Bapak Ibu. Dengan melakukan firman hikmat, ya dengan melakukan hikmat Tuhan, firman Tuhan yang kita serap, kita bisa mengubah diri kita. Jangan berpuas diri. Ayo temukan paket hidup kita dan selesaikan. Bapak Ibu, jangan merasa benar. Predikat benar tidak kita peroleh di saat hidup. Ya. Nuh orang benar. Apakah Nuh, gini, ada ya di Alkitab ya, dikatakan Nuh orang benar, Nuh orang saleh. Apakah tulisan Nuh orang benar atau Nuh orang saleh ditulis pada saat Nuh masih hidup? Tidak. Itu jauh setelahnya Bapak Ibu. Dengan kita belajar ya, mengerti bagaimana Alkitab tulis, kita tahu. Orang benar itu tidak ditulis pada saat dia hidup, tapi pada saat dia sudah mati. Kita baca yuk Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kapan orang benar akan bercahaya? Kapan? Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya. Mungkin Anda harus baca di ayat sebelumnya. Ayat 42 coba. Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Nah, ini bicara tentang penghakiman kan? Anda benar, Anda salah itu dinyatakan saat penghakiman, bukan pada saat hidup. Jadi kalau ada orang yang ngaku aku orang benar, aku orang saleh, itu pasti omong kosong. Kenapa? Hakimnya Tuhan dan itu diputuskan nanti. Orang benar ke kerajaan sorga, orang benar ke Firdaus, orang jahat ke lautan api, ke Hades. Jangan merasa sudah benar. Oh, aku ikut GSKI. Aku orang benar. Siapa ngomong? Oh, aku penganut doktrin ini, doktrin itu. Aku orang benar. Benar tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh doktrinnya atau sinodenya atau agamanya. Benar tidaknya seseorang nanti pada saat penghakiman terakhir Allah yang menentukan. Jadi jangan santai, tetaplah takut dan gentar. Kebenaran seseorang terbukti kebenaran seseorang bukan terbukti saat hidup, tetapi saat penghakiman. Dari pelajaran ini kita simpulkan bahwa rancangan kehidupan kekal diperoleh seiring dengan pilihan manusia tersebut untuk menjadi sempurna atau tidak. Kalau Anda tidak memilih untuk menjadi lebih baik, tidak berjuang untuk menjadi lebih baik, Anda jangan merasa punya hidup kekal. Jangan merasa. Anda harus berubah mulai sekarang, selagi ada waktu. Karena kita tidak pernah tahu, gen kita mencatat tanggal kematian kita. Kalau ada bisa, wah itu bagus. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa. Makanya tetap hiduplah yang sehat, rajinlah olahraga, siapa tahu umur kita bisa molor. Itu kesempatan Anda berubah, bukan kesempatan Anda cari duit lagi, sama aja bohong. Halo? Bapak Ibu, jangan pernah percaya pertobatan sesaat sebelum kematian. 5 menit sebelum mati di rumah sakit manggil pendeta, bertobat ngaku Yesus Tuhan, merasa selamat. Tidak ada yang seperti itu. Jangan percaya ayat itu cuma satu. Dikonter 2 ayat. Lukas 23 ayat 42 sampai 43.
Lukas 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat ini kan paling sering dipakai untuk penginjilan mendekati kematian. Ini penyesatan sebetulnya, karena sebetulnya ayat ini lemah. Kita baca yuk, di Markus 15 ayat 32. Markus 15 ayat 32, baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Mencela dia, tidak ada yang mendukung, satu pun tidak ada. Kita baca lagi di Matius 27 ayat 44. Matius 27 ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. Mencela juga, betul? Terus percaya yang mana? 2 lawan 1. Ini tentang teks mayor dan teks minor, oke? Sekarang saya mau tanya logikanya. Pak Adi, pada saat Anda jalan tanpa sepatu lalu kesandung batu, kira-kira apa yang terjadi? Kesandung sampai kukunya pecah berdarah. Kira-kira gimana responnya? Sakit kan? Watau gitu kan? Pada saat Anda tersandung sakit gitu, yang kepingin keluar dari mulut Anda apa? Miso. Gini, bayangkan sekarang Bapak Ibu, ini saya ngomong logika. Yesus itu sejak awal dicambuk. Cambuknya itu ada cantolannya. Ada gambarnya enggak, coba Yem? Ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Dicambuk. Puluhan kali, saya lupa ada berapa yang ngitung kalau enggak salah itu, ada catatannya. 39. Kayak begini ini, Anda kesandung kuku ngelontok kudu misuh. Ini posisi kayak gini, membawa salib, di jalan masih bisa khotbah sama ibu-ibu. Naik lagi, di kayu salib, dipaku, kesandung kuku cuil, kudu misuh. Ini dipaku, kaki juga dipaku, lalu khotbah, hari ini kamu bersama dengan aku. Kira-kira begitu? Mikir toh. Kalau Yesus memang begitu, berarti dia 100% manusia, 100% Allah memang. Berarti saat itu dia God mode on, bukan human mode on, God mode on. Aku kuat, aku kuat. Kan enggak kayak gitu. Saya kasih tahu ya, pada saat Anda membaca Lukas, Lukas ini karakteristiknya, cirinya, corak warnanya doketisme. Doketisme itu setengah dewa. Itu cirinya. Jadi hati-hati. Kalau Anda baca di 3 Injil yang lain tidak ada. Yang terjadi pada Yesus, pada saat di 3 Injil yang lain, habis dia dicambuk, habis dia naik di kayu salib, memikul salib, bahkan dipikulkan sama orang lain kan, dipaku, dia cuma menjerit, Eloi, Eloi lama sabachthani, dan akhirnya dia menyerahkan nyawa. Selain 2 kalimat itu tidak ada yang lain. Itu pun suaranya tidak jelas. Coba baca Injil dengan teliti. Hanya Lukas yang menceritakan ada diskusi di atas salib itu, cuma Lukas. Lalu Anda mau percaya? Sesaat sebelum mati Anda bisa masuk surga? Anda belum bisa membuktikan apa-apa bahwa Anda mencintai Tuhan. Cuma ngaku Yesus Tuhan, mati masuk surga. Jurusnya siapa itu? Anda harus berubah dulu, gen Anda harus berubah dulu.
Anda harus menjadi manusia baru dulu. Itu sebabnya yang namanya berjuang mengalahkan daging, ini disebut membunuh manusia lama. Gen lama Anda ini loh harus mati. Munculkan gen baru. Dengan cara apa? Memiliki pola pikir, pola hidup, dan rutinitas yang baru. Amin. Itu namanya persembahan hidup. Kalau rutinitas Anda tidak berubah menjadi lebih tepat, lebih maksimal, menjadi berkarakter Kristus, Anda belum mempersembahkan hidup loh. Ya, jangan anggap sepele. Kebanyakan kita tidak mau berubah. Gak usah jauh-jauh, ini saya saja. Saya lebih memilih minum obat diabetes, tapi tetap bisa makan ngawur daripada saya olahraga, puasa, tarak. Betul enggak? Kita semua kan begitu. Lari dari tanggung jawab menyehatkan tubuh. Ini ketok moto istilahnya. Iya kan, wis minum obat ae. Pagi glimipirid, sore metformin. Apal saiki. Padahal sebetulnya loh ya, kalau saya dengan olahraga maksimal, terus makan saya kurangi lagi, sedikit makan nasi, sedikit manis-manis. Tanpa obat diabetes saya bisa rendah loh gula darahnya. Itu pernah saya ukur. Tapi malas saya kan lebih gede. Itu yang kelihatan. Yang enggak kelihatan apa lagi? Yang enggak ketoro apa lagi? Malas pol. Betul enggak? Ayo berubah. Jangan santai. Lebih memilih jalan-jalan, hobi, komunitas daripada PA. Iya kan? Anda tidak menyadari perubahan habit, Anda tidak menyadari perubahan karakter. Karena perubahan rohani ini setapak demi setapak, tidak langsung. Perlu ketelatenan, perlu ketekunan. Bapak Ibu, semua ini adalah bukti kita ini belum mempersembahkan hidup. Padahal tahu tubuh kita bait Allah, tetapi tetap aja ndablek. Betul nggak? Jangan bangga, jangan merasa sudah benar. Kita belum ngelakoni, tahu banyak tapi belum ngelakoni kok. Persembahan hidup adalah kita memilih hidup sesuai kehendak Tuhan dengan mau menyelesaikan paket karakter kita semakin sempurna. Bukan hidup seperti gen bawaan masing-masing. Harus seperti Yesus, harus hidup bertanggung jawab, harus menjadi lebih baik, harus segambar dan serupa Allah. Inilah namanya yang disebut membunuh manusia lama. Kalau enggak, kita enggak pernah berubah jadi manusia baru. Meskipun Kristen, meskipun masuk ke SKI, meskipun SK-nya ngelontok, tetap manusia lama. Ayo berubah. Amin Bapak Ibu. Paham khotbah hari ini? Jangan berpikir kebenaran ini cuma urusan agama, tidak, ini urusan hidup sebetulnya. Agama itu cuma kemasan saja, caranya saja. Amin. Mari kita berdoa.